Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 616 sampai 620. Selamat bersantai. Bab 616. Menyelesaikan tantangan 100 menang dalam 2 hari akan menjadi rekor di zona kepulauan seimbang eternal yang tidak akan bisa dilanggar dalam waktu 1000 tahun. Di antara gemuruh dan sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya, tatapan tak terhitung jumlahnya dari para ahli mendarat ke Zhao Feng. Kekuatan dan potensi ini, jika aku bisa menariknya ke sisiku. Petik 2. Ada banyak orang dari pasukan dan faksi besar di sini. Kekuatan dan kekuatan Zhao Feng sangat jarang bahkan di antara sekte bintang 2 dan 2,5 bintang. Adapun klan 1 bintang, kekuatan Zhao Feng ditampilkan sudah melampaui mereka. Kekuatan Zhao Feng telah melampaui lebih dari 99% dari penguasa dalam benua bunga Azure. Hanya seseorang di tingkat patriarki yang bisa. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal di 10.000 hantu Pearl memiliki sikap serius. Menghadapi Zhao Feng, yang semakin kuat dari hari ke hari, sikapnya mulai berubah. Saat ini, itu bahkan tidak memikirkan bagaimana melawan Zhao Feng lagi. Sebaliknya, itu berfokus pada cara mendapatkan kepercayaan Zhao Feng dan terus bekerja untuknya. Di dalam arena, ada yang senang, yang lain tidak. Saya tidak berpikir anak itu akan dapat menyelesaikan tantangan 100 menang. Sialan, aku bertaruh selusin 1000 batu kristal primal bermutu tinggi dengan 90 kemenangan. Mereka yang berjudi penuh penyesalan. Tidak banyak yang berani memberi uang pada 100 kemenangan, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak terlalu banyak bertaruh. Pada tahap awal tantangan 100 menang, rasio pengembalian adalah 1 hingga 30. Pada hari kedua, rasio turun menjadi 1 hingga 10, dan setelah 70 kemenangan, itu turun menjadi 1 hingga 5. Zhao Feng telah menempatkan jutaan primal kristal seton bermutu tinggi pada dirinya sendiri, yang sebanding dengan 100 juta batu kristal primal normal. Menurut rasio 1 hingga 30, Zhao Feng akan menerima total 3 miliar batu kristal primal normal. Hahaha. 3 miliar primal kristal seton sudah cukup untuk membeli klan bintang 1 normal. Zhao Feng penuh dengan kebahagiaan. Bahkan Li Yunya menerima uang. Sebelumnya, ia mengikuti Zhao Feng dan menaruh beberapa lusin ribu padanya dan sangat gembira dengan pengembalian 3000%. Zhao Feng, Istana Lord secara pribadi akan memberikanmu hadiah segera. Penatua Merah tersenyum dan berjalan dengan hormat. Sebelum tantangan, dia mencoba segalanya untuk menghentikan Zhao Feng, tapi sekarang, Zhao Feng telah memenangkan rasa hormat semua orang dengan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi. Rata-rata, hanya ada satu pemenang setiap abad. Hadiah macam apa yang akan ada? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat. 1 jam kemudian, Zhao Feng pergi untuk mengklaim hadiahnya di stan tamu yang terhormat. Generasi masa depan makmur, orang yang memberi hadiah adalah Eternally Sealed Palace Lord, dan di wajah tersenyumnya adalah pujian. Menurut aturan, pemenang tantangan 100 menang akan menerima senjata kelas bumi kelas menengah, token emas istana spiritual, dan 1 miliar primal kristal seton. Tetua Merah berkata, token emas istana rohani, senjata kelas bumi kelas menengah. 1 miliar primal kristal seton. Seruan datang dari dalam arena. The Spiritual Palace Gesesepu token mewakili seorang tamu terhormat dan mulia dari istana spiritual Void Ocean, dan pemegangnya dapat tinggal di Void Ocean Spiritual Palace secara gratis. Selain itu, mereka akan menerima diskon 40% di pasar yang dijalankan oleh para pejabat di dalam zona kepulauan yang disegel Eternally. Petik 2. Li Yunya tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. The Spiritual Palace Gesesepuh Token memiliki banyak manfaat, termasuk kemampuan untuk tinggal di Void Ocean Spiritual Palace secara gratis dan menerima sambutan dari tamu yang terhormat. Mereka bahkan akan mendapatkan diskon 40% di bursa yang dimiliki oleh para pejabat. Di depan kerumunan, Zhao Feng mengambil token emas istana spiritual. Di atasnya ada ukiran khusus yang mewakili kemuliaan tertinggi dan tertinggi dari tantangan 100 menang. Senjata tingkat bumi kelas menengah juga berharga. Kita harus tahu bahwa itu senjata kelas bumi sangat langka. Bahkan beberapa sovereigns tidak memiliki satu pun. Senjata kelas bumi mid-tier memiliki nilai tertinggi dari 3 hadiah. Mata Zhao Feng melintas. Bahkan divisi skeletal leader Nine Deadly Yinbon hanya dekat dengan kelas bumi kelas menengah. Ini adalah senjata kelas bumi, Hammer Kaisar Tirani. The Eternally Sealed Palace Lord memberikan semua hadiah untuk Zhao Feng sekaligus. Token emas istana spiritual, palu Kaisar Tirani,
dan 1 miliar batu kristal primal normal. Zhao Feng segera mengucapkan terima kasih. Setelah menerima hadiah, Eternally Sealed Palace Lord memberi Zhao Feng pandangan yang dalam sebelum menghilang. Dia pergi terlalu cepat. Zhao Feng ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Dia ingin berbicara dengan Lord Palace Eternally Sealed secara pribadi, tetapi sekarang, ada terlalu banyak kekuatan dan ahli yang ingin bertemu Zhao Feng. Setelah menghabiskan setengah hari, Zhao Feng akhirnya bisa keluar dari arena. Kapten, kamu tidak perlu terburu-buru. The Eternally Sealed Palace Lord mencintai para jenius dan kemungkinan besar akan memanggil Anda secara pribadi nanti. Petik 2. Li Yunya tersenyum dan berkata, setelah kembali ke hotel, Zhao Feng duduk dan memulihkan Yuan Qi-nya. Saya baru saja menerobos ke alam inti asal kecil, dan, meskipun kualitas pusat inti saya tinggi, jumlahnya tidak cukup. Zhao Feng mengingat pertarungannya dalam tantangan 100 menang dan mulai berpikir. Ukuran core centernya 10 kali lebih kecil dari real core alam inti normal, dan ada cahaya samar untuk itu. Itu biasanya terjadi ketika core center hendak berubah menjadi crystal core, tetapi Zhao Feng baru saja mencapai real core small origin. Setengah hari kemudian, Zhao Feng telah sepenuhnya memulihkan Yuan Qi-nya. Pemulihannya sangat cepat karena garis darahnya yang kuat, yang sebanding dengan beberapa garis keturunan legendaris dari Ten Thousand Ancient Raches. Dia kemudian mulai mengatur kekayaannya. Dia sementara memberi token emas istana spiritual dan beberapa miliar primal crystal stone ke Lulan Zhishui dan pemimpin divisi skeletal untuk digunakan. Dengan cukup primal crystal stone, kekuatan 100 hantu-hantu yang dikutuk dan para pelaut akan meningkat dengan cepat, dan Zhao Feng menempatkan banyak hal penting pada 100 hantu mayat. Saat ini, dengan bantuan pemimpin divisi skeletal, sejumlah kecil mayat hantu terkutuk telah mencapai setengah inti realem setengah langkah. Keesokan harinya, Zhao Feng memasuki kamar tamu terhormat dari Istana Spiritual Void Ocean dengan menggunakan token emas Istana Spiritual. Berpikir kembali, Jiang Fan dan Chen Yilin, keduanya dari Tanah Suci, telah tinggal di kamar seperti itu. Zhao Feng mulai menunggu di kamar tamu yang terhormat. 3 hari kemudian, Kapten, Istana Kerajaan yang disegel Eternally memanggil Ye Moyu 2 hari yang lalu. Li Yunya melaporkan. Mendengar itu, alis Zhao Feng berkerut. Dia tidak mengerti, dia menyelesaikan tantangan 100 menang dan melampaui Ye Moyu dalam setiap aspek. Dengan cinta dari Tuan Istana yang disegel dari Eternally untuk para jenius dan mata tajam, dia seharusnya memanggil Zhao Feng terlebih dahulu, tetapi Eternally Sealed Palace Lord tidak melakukan apapun setelah memanggil Ye Moyu. Seharusnya tidak seperti ini. Pada awalnya, Li Yunya juga tidak mengerti, tetapi setelah memikirkannya, dia mulai memiliki tebakannya sendiri. Guru, itu tidak berarti apapun alasannya. Dengan status Anda memiliki hak untuk melihat istana kerajaan. Petik 2. Li Yunya menyarankan, betul, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya akan pergi ke istana Lord yang disegel Eternally Peri. Zhao Feng tahu bahwa itu dia tidak punya banyak waktu. Pertama, Pursuit of Kematian masih berlangsung. Kedua, setelah Eternally Sealed Palace Lord memasuki pengasingan, itu normal bagi seseorang pada tingkat seperti itu untuk mengambil beberapa bulan atau bahkan setengah tahun. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada hari itu, Zhao Feng pergi untuk menyambut Eternally Sealed Palace Lord di istananya. Istana Spiritual Emas Token, hati para penjaga di luar istana berguncang dan mengungkapkan rasa hormat. Cepat, cepat, cepat. Pergi beritahu Tuan Istana. Petik 2. 2 dari mereka mengenali Zhao Feng sebagai pemenang keajaiban dari tantangan 100 menang baru-baru ini. Beberapa saat kemudian, berita datang dari perjanjian Lord Eternally Sealed Lord. Semua ini diharapkan. Setelah semua, kekuatan pertempuran Zhao Feng sebanding dengan Great Origin Core Realm, kekuatan garis darahnya dekat dengan Ten Thousand Ancient Raches, dan dia memiliki kemuliaan tantangan 100 menang. Di dalam taman yang tenang dan tenang dari istana. Hehe, aku ingin tahu apa yang dikatakan Zhao Feng ini. The Eternally Sealed Palace Lord tersenyum dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Di sebelahnya berdiri seorang pria yang elegan, Ye Moyu. Selama beberapa hari terakhir, Eternally Sealed Palace Lord telah memberikan beberapa petunjuk kepada Ye Moyu, dan Zhao Feng datang membuat Ye Moyu merasa tertekan. Tuan Istana, mengapa Anda tidak memanggil Zhao Feng? Dia melampaui saya dalam setiap aspek. Petik 2. Mata Lord Eternally Sealed bersinar ketika dia berkata dengan nada rendah, jika saya benar, Zhao Feng ini harus memiliki latar belakang yang rumit, dia mungkin berasal dari keluarga besar dengan setidaknya beberapa Void Dewa Realem Penatuas. Mendengar itu, Ye Moyu mengerti.
Betul, jika seseorang tidak memiliki kekuatan atau ahli yang kuat di belakang mereka, sulit bagi seseorang untuk mencapai begitu banyak pada usia yang begitu muda. Jika Zhao Feng memiliki kekuatan besar di belakangnya, maka akan sulit bagi Eternally Sealed Palace Lord untuk menggunakan dia. Ye Moyu mengerti, tidak heran bahwa itu Lord of Eternally Sealed Lord tidak terlalu menyambut Zhao Feng. Sederhananya, potensi Zhao Feng sebenarnya terlalu tinggi, dan istana spiritual Void Laut yang sangat sedikit ini tidak cukup untuk mengandung naga seperti dia. Zhao Feng ini memiliki Feng yang memiliki niat jahat Void Dewa Realem padanya. Itu jelas merupakan perlindungan dari seorang penatua. The Eternally Sealed Palace Lord bergumam di dalam hatinya. Menjadi setengah langkah Void Dewa Realem, dia bisa samar-samar merasakan aura jiwa Zhao Feng. Sosok Zhao Feng segera memasuki pemandangan penglihatan istana yang disegel Eternal, dan Ye Moyu mundur. Salam, Tuan Istana. Zhao Feng sangat menghormati Lord of Eternally Sealed Lord. Tidak arogan atau terburu-buru, keadaan hati itu sulit didapat. The Eternally Sealed Palace Lord diam-diam mengangguk. Zhao Feng bisa dikatakan jenius sempurna dalam setiap aspek, dan dia bisa dibandingkan dengan mereka dari Tanah Suci. Setelah duduk, Zhao Feng santai berbicara dengan Eternally Sealed Palace Lord. Tuan Istana, aku butuh bantuanmu. Jika Palace Lord bersedia membantu, saya akan mengingatnya dan mengembalikannya beberapa kali kemudian di masa depan. Petik 2. Zhao Feng segera sampai ke topik. Oh, apa yang jenius yang memenangkan tantangan 100 menang membutuhkan bantuan. Petik 2. The Eternally Sealed Palace Lord tersenyum dan tidak terkejut. Menjadi istana Lord of the Void Ocean Spiritual Palace, dia memiliki banyak kekuatan, jadi ada banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Terkadang, ahli Realmoid Void pun akan menemukannya. Petik 2. Ada juga area teleportasi zona spiritual di dalam istana spiritual Void Ocean. Zhao Feng merangkum mengapa dia datang, dan Eternally Sealed Palace Lord langsung mengerti. Sepertinya Zhao Feng ingin pergi ke Tanah Suci bela diri sejati, dan area teleportasi zona spiritual akan menyelamatkannya banyak waktu. Anda harus tahu bahwa itu area teleportasi zona tidak terbuka untuk umum, dan tempat yang Anda minta untuk pergi adalah lens suci bela diri sejati. Tanah suci tertutup dari dunia luar dan tidak dapat dengan mudah dimasuki. Petik 2. Alis Eternally Sealed Palace Lord berkerut, dan dia tampak terganggu. Zhao Feng menunggu dengan gelisah. Jika dia pergi dengan kapal, itu akan membawanya setidaknya 5 atau 6 tahun, dan dia harus terus menghadapi pursuit of kematian di sepanjang jalan. Setelah berpikir sejenak, Eternally Sealed Palace Lord berbicara, Zhao Feng, Anda bukan anggota dari Tanah Suci, dan Anda memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Jika saya melanggar aturan dan membantu Anda, itu akan menjadi risiko besar bagi saya juga. Petik 2. Petik 2. Jika aku melanggar peraturan dan membantumu, itu akan menjadi risiko besar bagiku juga. Sikap Lord Eternally Sealed Lord sudah jelas. Meskipun Zhao Feng siap untuk hasil ini, hatinya masih terasa dingin, dan dia agak kecewa. Apakah tidak ada jalan sama sekali? Zhao Feng tidak menyerah. Pada dasarnya tidak ada jalan sama sekali. Tanah suci spiritual berada dalam dimensi yang terpisah, sehingga mereka hanya dapat dimasukkan dari pintu masuk tertentu atau dengan menggunakan area teleportasi zona spiritual, tetapi kedua opsi tersebut memiliki ahli dari Secret Lens yang menjaga. Hampir tidak mungkin untuk masuk. Petik 2. The Eternally Sealed Palace Lord berkata dengan percaya diri. Menjadi Void Ocean Palace Lord, dia berasal dari Holy Secret Lens, jadi dia tahu aturannya dengan sangat baik. Mendengar sampai di sana, Zhao Feng mengerti apa masalahnya. Bagian yang paling sulit adalah pembatasan terhadap orang luar. Pada kenyataannya, itu tidak terlalu sulit atau berisiko bagi Eternally Sealed Palace Lord untuk mengirim Zhao Feng ke Void Ocean Spiritual Palace yang dekat dengan True Secret Land, tetapi sebuah Secret Land spiritual adalah tanah suci dari kultivasi yang tidak bisa dibandingkan dengan zona pulau yang normal. Hanya di sana ada kekuatan bintang 3, dan semua sumber daya yang berharga dan langka jelas terbatas hanya untuk anggota. Kecuali kamu bisa menjadi anggota dari Tanah Suci, tetapi kamu harus memasuki tanah bela-bela diri sejati terlebih dahulu untuk melakukan itu. The Eternally Sealed Palace Lord tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya, dan Zhao Feng menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak berpikir, jika dia tidak bisa masuk ke Tanah Suci Spiritual, maka alternatif terbaik berikutnya adalah pergi ke Istana Spiritual Void Ocean terdekat. Anda memiliki token emas Istana Spiritual, jadi jika Anda bersedia membayar sejumlah besar batu kristal primal untuk larik tersebut, saya dapat mengirim Anda ke Istana Spiritual yang paling dekat dengan Tanah Suci.
The Eternally Sealed Palace Lord bisa menyetujui sebanyak itu, dan Zhao Feng mulai berpikir. The Eternally Sealed Palace Lord menunggu jawaban Zhao Feng dengan senyum samar, dan dia ingin tahu mengapa Zhao Feng ingin memasuki tanah suci dengan tergesa-gesa. Dengan bakat Zhao Feng, dia seharusnya dapat dengan mudah memasuki tanah suci spiritual dalam waktu beberapa tahun dengan pergi ke jalan biasa. Senior, bisakah aku bertanya tentang seseorang? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Alasan dia pergi ke tanah suci bela diri sejati adalah untuk menemukan satu orang. Siapa ini? Saya telah tinggal di tanah suci spiritual selama beberapa ratus tahun, jadi saya tahu sebagian besar orang terkenal. Petik 2. The Eternally Sealed Palace Lord yakin. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat kata-kata roh Holy Partial Roh berdering di dalam pikirannya. Zhao Feng, pergi ke tanah suci bela diri sejati dan temukan seseorang yang bernama Duan Muking dengan token Sein biru saya, tetapi saya tidak tahu apakah orang itu masih hidup atau tidak. Jika ya, maka dia pasti akan membantu Anda. Dia bisa dipercaya. Petik 2. Apakah senior tahu seseorang bernama Duan Muking? Zhao Feng bertanya. Duan Muking, Duanmu, mungkinkah? Petik 2. Ekspresi Eternally Sealed Palace Lord berubah secara dramatis. Duan Muking, ekspresi Eternally Sealed Palace Lord mengalami perubahan yang jelas. Mungkinkah kamu berhubungan dengan Duan Muking? The Eternally Sealed Palace Lord sangat gembira saat dia bertanya dengan nada mendesak. Sudah jelas bahwa itu nama Duan Muking menempatkan Eternally Sealed Palace Lord ke dalam keadaan shock. Zhao Feng berhenti sejenak sebelum menjawab, senior Duan Muking adalah teman leluhurku, tapi leluhurku hampir mati dan memberitahuku untuk menemukannya di tanah suci bela diri sejati. Mendengar itu, Eternally Sealed Palace Lord memandang Zhao Feng dalam cahaya yang berbeda. Zhao Feng, jika apa yang Anda katakan itu benar, saya akan mengambil risiko dan membantu Anda menemukan Duan Muking. The Eternally sekata-kata Alet Palace Lord mengambil satu putaran. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa aneh. Perubahan istana Lord yang disegel secara eternal terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu, istana kerajaan yang disegel eternal tidak ingin mengambil risiko membantu Zhao Feng, tetapi setelah mendengar nama Duan Muking, dia bersedia membantu. Itu luar biasa. Terima kasih, senior. Zhao Feng jelas tidak akan menolaknya dan segera mengucapkan terima kasih padanya. Setelah mengobrol sebentar lagi, Zhao Feng, kembalilah dan istirahat. Saya harus berhubungan dengan beberapa teman untuk melakukan ini. Petik 2. Nada tuan istana yang disegel secara eternal lebih ramah. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam setelah kembali ke tempatnya, sepertinya Duan Muking masih hidup dan memiliki status yang cukup tinggi di tanah suci. Ini jelas merupakan kabar baik baginya. Pada saat sesudahnya, Zhao Feng mulai kultivasi sambil menunggu berita. Saat ini, fokus utamanya adalah untuk memperkuat fondasi pusat intinya. Suasana istana spiritual Void Ocean jauh lebih baik daripada zona pulau biasa, dan itu bermanfaat bagi kultivasi. Menggunakan token emas istana spiritual, ia membeli sumber daya elemen wind dan lightning dengan tarif yang lebih baik dari para pejabat. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, dan kecepatan kultivasi Zhao Feng menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Pusat inti kecil yang seukuran kacang kuning di dalam dantiannya telah diperluas oleh lingkaran kecil. Tidak ada hambatan baginya untuk mencapai Great Origin Core Realm. Yang ia butuhkan hanyalah waktu sebelum keadaan keberadaannya, tubuh, dan jiwanya mencapai tingkat inti Real Origin. Zhao Feng juga telah memasuki alam mimpi kuno 2 kali dalam setengah bulan terakhir, dan dia terutama menyerap aura ke jiwanya. Namun, ketika jiwanya mencapai Great Origin Core Realm, efeknya mulai berkurang, sementara kemajuan keberadaan dan tubuh Zhao Feng sudah sepelan kura-kura. Adapun esensi darah jantung, itu tidak lagi berguna untuk Zhao Feng. Keadaan saya telah mencapai batas kerajaan inti asal yang besar, tetapi karena jiwa saya masih belum mencapai batas kerajaan inti asal yang besar, masih ada sedikit efek. Zhao Feng mulai merencanakan, jika dia hanya akan benar-benar menyerap aura Real Dream kuno, efeknya nanti bisa diabaikan. Ini berarti dia harus mengarahkan pandangannya pada alam mimpi kuno. 75 napas, 80 napas, 85 napas, 90 napas. Zhao Feng berdiri di alam mimpi kuno, dan catatannya telah mencapai 90 napas, mendekati tujuannya dari 100 napas. Zhao 100 napas. Zhao Feng mencoba mengambil langkah, tetapi tekanannya langsung berlipat ganda. Wah, Zhao Feng meludahkan seteguk darah dan kembali ke kenyataan. Kali ini, Zhao Feng masih memiliki sedikit aura yang tersisa di dalam tubuhnya. Sua, dengan sapuan tangannya,
mayat hantu terkutuk muncul di depan Zhao Feng. Pergi. Zhao Feng mengendalikan gumpalan aura kerajaan mimpi kuno dan menggabungkannya dengan tubuh hantu mayat terkutuk. Setelah menyerap begitu banyak aura Real Dream kuno, Zhao Feng bisa mengendalikannya lebih baik. Ketika mayat hantu terkutuk itu menyerap gumpalan aura kerajaan mimpi kuno ini, sesuatu sepertinya terjadi padanya. Zhao Feng memeriksa dengan cermat. Tubuh hantu jenazah tampaknya telah menjadi lebih kuat, dan kekuatan kutukan dan udara kematian dan yin lebih dekat ke asal mereka. Petik 2. Zhao Feng menyimpulkan, aura alam mimpi kuno tampaknya memiliki efek pada apapun dan segalanya, terlepas dari elemennya. Efeknya pada mayat hantu terkutuk itu mirip dengan efeknya pada Zhao Feng. Sekarang efek aura itu padaku sangat kecil, aku akan menggabungkan gumpalan aura kerajaan mimpi kuno ke setiap mayat hantu terkutuk. Zhao Feng menjadi sibuk selama beberapa hari ke depan, dan karena dia bisa tinggal di alam mimpi kuno lebih lama, dia bisa membawa lebih banyak aura. 4-5 hari kemudian, setiap hantu mayat terkutuk telah berhasil menyerap gumpalan aura kerajaan mimpi kuno. Dalam 10.000 hantu Pearl, pemimpin divisi skeletal melihat perubahan dalam setiap hantu mayat terkutuk dan tertegun. Kekuatan dan potensi dari semua hantu-hantu yang dikutuk ini telah meningkat. Di masa lalu, mereka hanya bisa diperkuat dengan setengah langkah asal realem, tetapi potensi yang mereka miliki sekarang telah meningkat pesat. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal jelas tahu mayat hantu terkutuk lebih baik, dan itu tahu lebih banyak tentang perubahan mayat hantu terkutuk daripada Zhao Feng. 10 hari kemudian, Eternally Sealed Palace Lord mengirim berita ke Zhao Feng agar dia datang. Senior, bagaimana situasinya? Zhao Feng sedikit tidak sabar. Momen selanjutnya mungkin bisa mengubah nasibnya, sama seperti ketika ia bertemu Lord Guanjun dan memasuki dunia kultivasi yang sebenarnya. Zhao Feng, rencananya selesai. Saya bisa menyelesaikannya. Saya dapat membantu Anda memasuki tanah bela diri sejati segera. Petik 2. The Eternally Sealed Palace Lord memiliki senyum cerah. Besar, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi sukacita yang luar biasa di wajahnya. Ini adalah token tamu dari lens suci, dan itu sangat sulit didapat. Saya mendapatkannya setelah banyak usaha. Petik 2. Token tamu muncul di tangan Lord Istana yang disegel. Token itu murni seperti batu giok dan memiliki garis-garis emas di atasnya. Ada satu kata yang tertulis di atasnya, tamu. Token tamu. Zhao Feng bisa menebak apa artinya itu. Token tamu ini dapat membiarkan non-anggota lens suci memasuki tanah bela diri sejati untuk waktu yang singkat, tetapi itu memiliki batasan. The Eternally Sealed Palace Lord menjelaskan. Token tamu. Zhao Feng mengambil token tamu dan melihat bahwa itu materi itu sebanding dengan Purple Saint Token. Token ini memiliki batasan waktu, itu hanya bisa membiarkanmu tinggal di tanah suci bela diri sejati selama 10 hari. The Eternally Sealed Palace Lord memperingatkan. 10 hari. Itu agak pendek. Petik 2. Zhao Feng bergumam sambil membuang token tamu. Waktunya sangat singkat. Keberhasilan dan kegagalan tergantung pada tindakan Anda dalam waktu 10 hari, dan ada sejumlah risiko yang terlibat. Petik 2. The Eternally Sealed Palace Lord tidak setuju. Dia telah menghabiskan banyak upaya hanya untuk mendapatkan token tamu 10 hari ini. The Eternally Sealed Palace Lord kemudian memberikan rincian spesifik. Pertama-tama, tidak mungkin bagiku untuk mengirimmu langsung ke lens suci spiritual dari sini karena kamu adalah tamu dan bukan anggota dari tanah suci. Bahkan jika saya mengirim Anda ke sana, masih akan ada ahli yang menjaga sisi lain. Petik 2. The Eternally Sealed Palace Lord pertama menolak kereta pemikiran itu. Langkah pertama adalah mengirimmu ke Void Ocean Spirit Palace yang paling dekat ke tanah suci. Langkah kedua adalah kamu harus masuk ke tanah suci dengan sekte lain, dan token tamumu berasal dari sekte itu. The Eternally Sealed Palace Lord segera memberitahunya rencana dan memberinya rincian spesifik. Meskipun agak merepotkan, menggunakan area teleportasi zona spiritual sudah menghemat waktu beberapa tahun. Zhao Feng mengangguk setelah mengetahui segalanya. Setelah mengingat setiap detail, Zhao Feng meninggalkan istana-istana yang disegel Eternally. Dia perlu waktu untuk membereskan beberapa masalah terlebih dahulu sebelum menggunakan area teleportasi zona spiritual. Zhao Feng dan Eternally Sealed Palace Lord memutuskan untuk menggunakannya 3 hari kemudian. Setelah kembali ke tempat mereka tinggal, Zhao Feng segera memanggil Li Yunya, Lulan Zishui, dan teman-temannya untuk berdiskusi. Aku akan membawamu semua ke zona pulau tempat tanah bela diri sejati berada 3 hari kemudian. Zhao Feng tersenyum dan berkata, mendengar itu,
Li Yunya dan Lulan Zishui keduanya mengungkapkan ekspresi gembira. Pemimpin divisi skeletal dalam 10.000 hantu Pearl juga bersemangat. Tanah suci spiritual berada di pusat lautan, dan mereka menguasai ratusan zona pulau. Mereka bahkan memiliki kekuatan bintang 3 yang legendaris. Tentu saja, langkah pertama adalah membawa semua orang ke dekat tanah suci. Setelah itu, Zhao Feng harus memasuki tanah bela diri sejati sendiri karena hanya ada satu token tamu. Mendengar itu, Li Yunya, Lulan Zishui, dan teman-temannya agak kecewa. Orang normal tidak diizinkan di tanah suci spiritual. Zhao Feng tersenyum samar, tenang, tanah suci bela diri sejati bukanlah tujuan akhirku, tapi aku akan tinggal di tanah suci untuk sementara dan mencoba untuk mendapatkan kalian semua. Li Yunya tidak bisa membantu tetapi merenung. Tujuan Zhao Feng adalah tanah suci bela diri sejati, dan dia benar-benar berhasil membujuk Eternally Sealed Palace Lord untuk membantu. Itu berarti bahwa itu dia harus memiliki semacam latar belakang. Pada saat yang sama, tujuan akhir Zhao Feng membuat Li Yunya dan Lulan Zishui penasaran. 3 hari kemudian, Zhao Feng dan para pelaut diorganisasi dan berkumpul di depan sebuah aula kuno. Aula ini dijaga ketat, dan itu memiliki 4 atau 5 Lord Sovereign. Zhao Feng bahkan bisa merasakan aura samar setengah langkah Void Dewa Realm, dan itu tidak datang dari Eternally Sealed Palace Lord. Arai teleportasi zona spiritual memiliki setengah langkah Void Dewa Realm dan banyak ahli yang menjaganya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi klik lidahnya. Di atas semua itu, aula itu sendiri memiliki susunan pembunuhan yang bisa dengan mudah membunuh seseorang di Origin Core Realm. Selain itu, Istana Palace of Eternally Sealed Lord sangat dekat dengan Spiritual Zone Teleportation Array. Bahkan mereka yang berada di Realm Void Dewa harus memikirkannya jika mereka ingin masuk dengan paksa. Arai tua dengan ukiran hijau naga di tengah muncul di depan mata. Bahkan mata roh Lord Zhao Feng merasa sulit untuk sepenuhnya memeriksa susunan di sini karena mereka berisi hukum ruang angkasa dan, sampai taraf tertentu, telah melampaui 3 dimensi. Meskipun mata roh Lord milik Zhao Feng sangat kuat, itu tidak berhubungan dengan ruang. Ini akan berharga sekitar 8 batu kristal primal kelas puncak untuk mengirim Anda semua ke True Martial Islands Zone. The Eternally Sealed Palace Lord mengeluarkan 8 primal crystal stone yang unik dengan ekspresi sedih. Batu mulia primal crystal grade ini sempurna. Mereka memancarkan langit bumi Yuan Qi murni. Batu kristal primal kelas puncak. Semua yang hadir terkejut. Peak grade primal crystal stone adalah batu kristal primal atas Divan Universe. Tampaknya, batu-batu kristal primal kelas puncak dapat ditukarkan dengan 1 juta batu kristal primal bermutu tinggi masing-masing. Tetapi mereka sebenarnya dijual lebih banyak lagi. Li Yunya, Lulan Zishui, dan para pelaut semuanya tercengang. Tak satu pun dari mereka pernah melihat batu kristal primal kelas prima sebelumnya. Kita harus tahu bahwa itu batu kristal primal bermutu tinggi sudah bernilai 1 juta batu kristal primal normal. Batu kristal primal dibagi menjadi kurang lancar, bermutu rendah, kelas menengah, bermutu tinggi, dan mereka masing-masing bernilai 100 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Namun, primal kristal kelas puncak batu bernilai 1 juta primal kristal stone bermutu tinggi. Ini karena batu mulia primal kristal stone langka hingga hampir punah. Tidak ada jalan lain, hanya kekuatan kelas primal kristal stone yang dapat membuka arai teleportasi zona spiritual. Rupanya, di tanah suci, arai teleportasi zona spiritual di sana menggunakan kristal divine. Petik 2. The Eternally Sealed Palace Lord menghela nafas dan, sementara dia berbicara, meletakkan 8 kelas tertinggi primal crystal stone ke dalam arai ukiran naga hijau. Kristal divine, hati Zhao Feng dan teman-temannya bergetar. Ada sesuatu yang melampaui kelas puncak primal crystal stone. Kristal divine. Sepertinya, menjadi setengah langkah Void Dewa Realm dari tanah suci, pengetahuannya melebihi yang lain. Hehe, kristal divine berasal dari era kuno dan tidak dapat dibuat saat ini. Oleh karena itu, kristal divine tidak ternilai harganya. Bahkan Void Dewa Realm Kings dan Emperors tidak bisa menyerap kekuatan suci dari kristal divine. Petik 2. The Eternally Sealed Palace Lord tersenyum. Arai teleportasi zona spiritual segera dibentuk. Weng, cahaya putih bersinar dengan garis arai perak yang tak terhitung jumlahnya meluas di atas panggung. Satu juga membutuhkan Master Arai Spasi untuk membuka arai. Selesai, Master Arai Spasial berkata dengan samar. Sebelum mereka pergi, Zhao Feng ingin memberikan Eternally Sealed Palace Lord High Grade Primal Crystal Stone setara dengan nilai dari kelas Primal Crystal Stone. Dia telah bertaruh pada dirinya sendiri di arena,
dan 1 juta Senmal Crystal Stone kelas tingginya telah dibalikkan 30 kali lipat. The Eternally Sealed Palace Lord menggelengkan kepalanya dengan senyum. Dengan kekayaannya, dia tidak membutuhkannya. Ayo pergi. Zhao Feng melirik ke arah istana kerajaan yang disegel Eternally. Dia tahu bahwa itu dia sangat berhutang kepada Lord Wang. Gelombang yang kuat dari gangguan spasial menutupi arai. The Eternally Sealed Palace Lord mengirim Zhao Feng dan pergi dengan matanya. Menggunakan semua koneksimu untuk membiarkan bocah ini masuk ke tanah suci, apakah itu layak? Master Arai Spasial berbicara, dengan bakat dan potensinya, dan jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan Duan Muking, itu akan sepadan. The Eternally Sealed Palace Lord berkata, Duan Muking, mungkinkah orang itu dari martial klan mistik yang sesungguhnya? Petik 2. Hati Master Susunan Spasial bergetar, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, di bagian samudra tanpa batas sangat jauh. Wang, lebih dari selusin angka muncul di tribun kuno. Ini adalah Zhao Feng dan teman. Yang kedua mereka muncul, Lulan Zishui dan para pelaut merasa tidak nyaman dan hampir jatuh ke tanah. Arai teleportasi zona spiritual memindahkannya melalui ruang, sehingga keseimbangan mudah hilang. Bahkan Liu Nya merasa sedikit tidak nyaman. Di sini, Zhao Feng tidak merasa terlalu buruk, terutama karena keberadaan dan tubuhnya telah mencapai batas kerajaan inti asal yang besar dan kekuatan garis darahnya hampir di tingkat 10,000 Ancient Raches. Setelah merasa lebih baik, semua orang mulai memeriksa lingkungan mereka. Mereka semua tidak bisa membantu tetapi mengambil nafas dingin. Mereka berada di sebuah kastil kecil yang kadang-kadang mengeluarkan gangguan spasial. 1, 2, 3, 8. Zhao Feng menghitung bahwa itu ada 8 arai teleportasi zona spiritual, dan para penjaga di sini setidaknya semua penguasa sovereign. Bahkan ada 7 atau 8 setengah langkah Void Dewa Realms. Zhao Feng bahkan bisa samar-samar merasakan keberadaan Void Dewa Realm. Ini adalah istana spiritual Void Laut sejati. Ambil barang-barang rekomendasi Anda. Setengah langkah Void Dewa Realm tampaknya menyebabkan langit bumi Yuan Qi membeku dimanapun dia memandang, dan semua orang merasa tidak bisa bernapas. Lulan Zishui dan teman-temannya merasa seolah jiwa mereka telah terkendali, dan mereka tidak berani berbohong atau melawannya sama sekali. Token tamu, token emas istana rohani, dan token dari istana Lord yang disegel Eternal. Zhao Feng melambaikan tangannya dan mengambil banyak barang. Setengah langkah Void Dewa Realm berhenti sejenak. Hehe. Jadi itu adalah teman dari Eternally Sealed Palace Lord. Seorang lelaki berjanggut putih yang berjaga di dekatnya segera muncul. Oh, sesepuh Manly, jadi ini tamu Anda dari Gesesepuhen Mountain Sekte. Petik 2. Penjaga setengah langkah Void Dewa Realm tersenyum saat ia membiarkan Zhao Feng dan teman-temannya lewat. Kamu adalah Zhao Feng, saya sudah menunggu di sini untuk sementara waktu. Petik 2. Pria tua berjenggot putih itu memeriksa Zhao Feng dengan senyuman. Apakah Anda Penatua Li? Zhao Feng tidak terkejut. The Eternally Sealed Palace Lord memberitahunya sebelum mereka pergi. Hanya dengan melewati setiap langkah dan tahap akan Zhao Feng dapat memasuki tanah suci bela diri sejati. Itu aku, tapi kamu bisa memanggilku sesepuh Li. Orang tua berjanggut putih itu sangat baik saat dia memimpin Zhao Feng dan Kompi menuju kastil. Liu Nya, Lulan Zishui, dan teman-temannya tidak nyaman. The Void Ocean Spiritual Palace di luar kastil adalah salah satu dari True Martial Islands Zone, dan itu 10 kali lebih besar dari yang dari Eternally Sealed Islands Zone atau Thousand Flowing Islands Zone. Suara mendesing, penguasa dan raja yang berdaulat dapat dilihat di mana-mana. Zhao Feng bahkan bisa merasakan aura dari Void Dewa Realms. Tuanku, tempat apa ini? Liu Nya, Lulan Zishui, dan teman-temannya penuh dengan rasa takut. Mengapa perbedaannya begitu besar? Zhao Feng tercengang. Li tua berjenggot putih tersenyum ketika dia melihat ekspresi kaget di wajah mereka. Ini adalah zona kepulauan bela diri sejati, dan semua orang di sini untuk memperjuangkan hak untuk memasuki tanah suci spiritual. True Martial Islands Zone, Zhao Feng dan teman-temannya tampaknya menyadari bahwa itu zona pulau ini berbeda dari yang lain. The True Martial Islands Zone adalah zona pulau terkuat di sekitar, dan ada sekitar 1 hingga 200 sekte bintang 2, dengan banyak dari mereka mencapai puncak 2 bintang. Sesepuh Li menghela nafas, 100-202 sekte bintang 2. Mulut Zhao Feng dan teman-temannya terbuka. Ada 33 celah bagi 2 sekte bintang di tanah suci spiritual, tidak termasuk sekte bintang 3. Selama bertahun-tahun,
sekte-sekte ini telah bertempur dan bersaing satu sama lain. Setelah semua, hanya di Tanah Suci bisa Sekte Bintang 2 menjadi Sekutu Bintang 3. Petik 2. Sesepuh Li meringkas situasinya. Mendengar itu, Zhao Feng dan teman-temannya mengerti. Karena Tanah Suci Spiritual ada di sini, zona Kepulauan Bela Diri Sejati adalah pusat segalanya, serta tempat di mana semua sekte bertengkar satu sama lain. Semua itu adalah untuk memperebutkan kesempatan untuk memasuki Tanah Suci Spiritual. Sesepuh Li membawa Zhao Feng dan teman-temannya ke sebuah rumah di dalam Void Ocean Spiritual Palace. Ini adalah titik tunggu Gesesepuhen Mountain Sect di dalam Void Ocean Spiritual Palace. The Gesesepuhen Mountain Sect adalah salah satu dari 33 sekte yang bisa masuk ke Tanah Suci Spiritual. Petik 2. Sesepuh Li berkata dengan bangga, sebuah sekte yang bisa masuk ke Tanah Suci Spiritual. Li Yunya dan teman-temannya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Sekte yang bisa masuk ke Tanah Suci Spiritual pasti adalah elit di antara dua sekte bintang, dan mereka tak terhitung kali lebih kuat daripada yang seperti Istana Setan Bulan, Istana Black Cliff, dan teman-temannya. Zhao Feng merasa bahwa itu aura terkuat di sini berasal dari pasangan setengah langkah Void Dewa Realms. The Sesepuh Li berjanggut putih adalah salah satu dari mereka. Jumlah total orang yang dapat kami kirim adalah 3.000. Sebagian besar elit kami ada di sana, dan karena kami memiliki beberapa kerugian karena beberapa bentrokan di Tanah Suci, kami akan mengirim beberapa ahli dan murid. Petik 2. Zhao Feng memahami situasi Gesesepuhen Mountain Sekte melalui penjelasan Sesepuh Li. Sebagian besar elit dari Gesesepuhen Mountain Sekte berada di Tanah Suci Bela Diri Sejati, dan pasukan lain di dekatnya telah berkumpul di zona Bela Diri Sejati. Zhao Feng, kami akan mengirim beberapa ahli dan jenius ke Tanah Bela Diri Sejati 2 bulan kemudian. Karena Anda memiliki token tamu, Anda bisa ikut dengan kami. Petik 2. Kata Sesepuh Li. Terima kasih, senior. Zhao Feng mengangguk, dan Li Yunya dan Lulan Zishui memiliki ekspresi iri. Kemudian pada hari itu, Sesepuh Li membawa Zhao Feng dan teman-temannya ke dalam benteng Gesesepuhen Mountain Sekte. Perawatan mereka tidak buruk, mereka diberi rumah besar. Kita harus tahu bahwa itu ada banyak sekte bintang 2 di sini, dan setiap jengkal tanah sangat berharga. Bahkan Gunung Emas Sekte memiliki area yang terbatas. Penatua Li, apa sejarah bocah itu? Apakah itu cukup untuk membuang token tamu berharga dari sekte kita? Biasanya hanya mereka yang berada di tahap akhir Great Origin Core Realm atau Master Unik yang telah diundang ke sekte kami memiliki hak itu. Petik 2. Great Origin Core Realm laki-laki berkata dengan marah. Dalam Gesesepuhen Mountain Sekte, Lord Sovereign normal hanya penatuas luar, sementara sesepuh sejati dengan kekuatan yang sebenarnya seperti Sesepuh Li, mereka telah mencapai setengah langkah Void Dewa Realm setidaknya. Bakat bocah itu dianggap tidak buruk bahkan di Tanah Suci. Kita bisa membawanya sebagai murid kita. Petik 2. Penatua yang lain berkata, tetapi Sesepuh Li menggelengkan kepalanya, itu hanya tanda tamu 10 hari. Selain itu, jika bocah itu bisa menggunakannya dengan baik, nilainya untuk Gesesepuhen Mountain Sect tidak dapat diukur. Petik 2. Li Tua tidak ingin berbicara banyak tentang latar belakang Zhao Feng. Bagaimana mungkin dia tidak melihat potensi dan bakat Zhao Feng? Namun, keajaiban sejati di Tanah Suci Spiritual biasanya berasal dari kekuatan bintang 3. Di sebuah ruangan di dalam rumah, Zhao Feng duduk dan dikultivasikan. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memperkuat dan mengkonsolidasikan pusat inti. Dengan keberadaan, tubuh, dan jiwanya saat ini, kultivasinya meningkat dengan cepat. Selama dia bisa meningkatkan jumlah pusat inti, Zhao Feng tidak akan memiliki hambatan selama Small Origin Core Realm. Sejumlah besar sumber daya dengan elemen angin dan petir dengan cepat dikeluarkan. Untungnya, dia sangat kaya setelah mendapatkan begitu banyak di Void Ocean Spiritual Palace. Menggunakan bantuan itu, pusat inti Zhao Feng mulai menguat. Tentu saja, dia tidak menyerah untuk menjelajahi alam mimpi kuno. Setiap beberapa hari, dia akan memasuki alam mimpi kuno dan menyerap aura, terutama ke matanya. Dia sekarang bisa bertahan lebih dari 90 napas dalam alam mimpi kuno, dan jumlah aura yang bisa dia serap lebih dari 10 kali lebih besar dari jumlah yang dia bisa di awal. Oleh karena itu, kekuatan mata darah Zhao Feng meningkat dengan pesat setiap hari. 1 bulan berlalu, kekuatan jiwa Zhao Feng sekarang sebanding dengan Real Core Realm tahap akhir, dan itu lebih kental daripada sebelumnya. Dalam dimensi mata kirinya, danau telah meluas menjadi 60 meter. Ketika danau mengembang melewati 100 yard, mata spiritual Lord akan mengalami perubahan lain. Zhao Feng merasakan panggilan dari suatu tempat.
Pada saat ini, efek dari aura Real Dream kuno pada jiwanya sangat berkurang. Zhao Feng memperkirakan itu, semakin dekat dia ke realem Void Dewa, semakin sedikit efek yang akan dimiliki oleh aura Real Dream kuno sampai akhirnya tidak akan berpengaruh sama sekali. Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno sekali lagi. Karena keberadaan dan jiwanya menjadi lebih kuat, Zhao Feng bisa bertahan lebih lama di dalam dimensi. 70 napas, 8 brites, 90 napas. Petik 2. Zhao Feng mampu dengan mudah bertahan hingga 90 napas. 95 napas, 96 napas, 97 napas. Akhirnya, ketika dia mencapai 97 napas, tekanan yang diterima Zhao Feng menjadi begitu besar sehingga dia nyaris tidak bisa mengambil langkah sebelum keluar dari alam mimpi kuno. Rasanya seperti menahan napas di bawah air, semakin lama berlangsung, semakin besar tekanan pada paru-paru Anda. 97 napas. Tujuan saya dari 100 napas sudah terlihat. Petik 2. Zhao Feng tidak terluka kali ini karena dia tidak keluar semua. Dia masuk kali ini terutama karena dia ingin mengkonsolidasikan yayasannya. Selama sebulan terakhir, ia menggunakan sejumlah besar sumber daya berharga, dan core centernya mendekati tahap tengah Small Origin Core Realm. Kita harus tahu bahwa itu pusat inti Zhao Feng tidak sebesar Real Core Realms yang kecil, tetapi kekuatan Yuan sejatinya dekat dengan alam inti-inti tahap akhir. Pada hari ke-40 setelah tiba di zona kepulauan bela diri sejati, Zhao Feng akan memasuki alam mimpi kuno sekali lagi dan menembus penghalang ratusan nafas. Teman kecil Zhao Feng, suara sesepuh Li terdengar. Ini adalah pertama kalinya dia datang untuk menemukan Zhao Feng. Li tua, Zhao Feng keluar dan menyapa si tua liar berjanggut putih. Zhao Feng tidak pergi ke pengasingan dalam setelah tiba di sini karena dia tahu bahwa itu dia akan memasuki tanah bela diri sejati segera. Ini seperti ini, masih ada 20 hari lagi sampai Gesesepuhen Mountain Sekte mengirim dalam kelompok lain ke Tanah Suci, yang mencakup sekitar 10 jenius kami. Sesepuh Li tersenyum dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya. 9 jenius dari Sekte Gunung Emas berdiri di belakangnya. Untuk dapat memasuki Tanah Suci berarti mereka memiliki potensi yang baik. Kultivasi terendah di antara mereka adalah puncak peringkat Lord sejati. Sebagian besar berada di Core Realm setengah langkah, dan ada juga 2 Small Origin Core Realms. Petik 2. Zhao Feng melihat mereka. Bakat dan potensi para jenius ini melampaui produktivitas luar biasa dari benua bunga Azure. Usia beberapa setengah langkah Origin Core Realms tidak melebihi 50, dan 2 tahap awal Small Origin Core Realms tidak lebih tua dari 50 tahun. Selama seseorang tidak melebihi usia 50 tahun, mereka biasanya masih dianggap sebagai bagian dari generasi yang lebih muda. Ini karena True Lord Rank bisa hidup hingga 300 tahun, dan Origin Core Realm bisa hidup selama beberapa ratus tahun. Teman kecil Zhao, ini semua junior sekte. Anda bisa memberi mereka beberapa petunjuk sebelum pergi ke Tanah Suci. Petik 2. Sesepuh Li tersenyum dan berkata, kamu para junior harus berinteraksi dengan teman kecil Zhao ketika kamu punya waktu. Pada saat yang sama, dia memberi sinyal dengan matanya ke arah jenius dari Gesesepuhen Mountain Sect. Ya, Penatua, 9 jenius dari Gunung Emas Sekte menjawab sekaligus. Mereka tidak berani melawan perintah Penatua yang memiliki kekuatan dan status yang sebenarnya. Selain itu, sebagian besar dari mereka mengagumi dan menghormati Zhao Feng juga karena seberapa tinggi kultivasinya diberikan pada usianya. Tidaklah sulit bagi Zhao Feng untuk menebak niat sesepuh Li, dia ingin 1 atau 2 untuk membentuk hubungan dengan Zhao Feng. Saudara Zhao, yang ahli adalah tuanmu. Menerobos ke alam inti asal pada usia yang sangat muda, hanya bruder senior Yin yang memasuki Tanah Suci dapat dibandingkan denganmu. 9 jenius semua ingin tahu tentang identitas Zhao Feng. Di antara mereka, ada 1 laki-laki dan 1 perempuan yang berada di Origin Core Realm. Laki-laki itu kurus sedangkan perempuan itu cantik dan berpakaian putih. Keduanya memeriksa Zhao Feng dengan mata berbinar-binar, dan meskipun mereka terkejut pada kultivasi Zhao Feng yang diberikan bagaimana yang mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka berada di Origin Core Realm juga, jadi mereka berada di level yang sama. Zhao Feng mulai berinteraksi dengan para jenius ini dengan penuh minat. Lagi pula, semuanya berasal dari Sekte Bintang 2 Puncak yang merupakan Sekte Gunung Emas, dan warisan dan teknik mereka melampaui Sekte Bintang 2 yang normal. Dengan kekuatan jiwa dan pemahaman Zhao Feng, dia belajar banyak dari mereka. Setelah itu, Zhao Feng harus berdebat dengan 9. The Gesesepuhen Mountain Sekte memiliki bidang seni bela diri khusus yang bisa membatasi kekuatan orang-orang di asal inti realem dari bocor keluar.
Semua senior dari Gesesepuhen Mountain Sekte menyaksikan secara rahasia. Beberapa setengah langkah Origin Core Realms meminta Zhao Feng untuk berdebat dengan mereka terlebih dahulu. Kalian, coba uji kekuatannya. Pria kurus di Origin Core Realm berkata secara rahasia. Sudah jelas bahwa itu mereka yang berada di setengah langkah Origin Core Realm bukanlah pasangan untuk Zhao Feng sama sekali, dan mereka semua jatuh hanya dengan sentuhan. Setengah langkah Origin Core Realms bahkan tidak menyentuh pakaian Zhao Feng. Kecepatan apa, keindahan pria dan kulit putih yang kurus saling berpandangan, dan ekspresi mereka berubah sedikit. Hanya kedua ini hampir tidak bisa melihat bagaimana Zhao Feng pindah. Setelah mengalahkan setengah langkah Origin Core, Zhao Feng menemukan bahwa itu mulai membosankan, jadi dia menyarankan untuk bertarung melawan pria kurus dan kecantikan dengan warna putih bersama. Mendengar itu, para jenius dari Sekte Gunung Emas merasa terhina. Laki-laki kurus dan kecantikan dalam kecantikan putih dalam warna putih keduanya menghembuskan nafas, tetapi mereka marah pada saat yang bersamaan. Menghadapi kecepatan Zhao Feng, peluang mereka untuk menang dalam pertarungan 1 lawan 1 itu sangat kecil. Hasil pertarungan mengejutkan semua orang. Celepuk, celepuk. Kedua jenius asal inti realem langsung dikalahkan oleh Zhao Feng. Sua, kabut petir ungu dan angin menyapu keduanya. Purple Destruction Wind Lightning. Mungkinkah itu warisan Kaisar Wind Lightning dari 10.000 tahun yang lalu? Petik 2. Sesepuh dari Gunung Emas Sekte mengklik lidah mereka. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng terlalu besar. Mungkin tidak banyak orang di bawah Great Origin Core Realm yang menjadi pasangannya. Mereka yang terkait dengan Duan Muking memang tidak sederhana. Sesepuh Li menghela nafas, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal. Perbedaan antara Zhao Feng dan para jenius dari Gunung Emas Sekte terlalu besar. Itu berarti niatnya telah gagal. Kedua kelompok bahkan tidak pada tingkat yang sama, jadi akan sulit bagi mereka untuk membentuk pertemanan apapun. Sementara para jenius dari Sekte Gunung Emas merasa terhina, mereka semua menghormati kekuatan Zhao Feng. Bahkan senior martial Brother Yin, jenius terkuat dari sekte kami, mungkin bukan jodohnya. Keindahan dalam warna putih memandang Zhao Feng dengan kekaguman. Selama beberapa hari berikutnya, karena perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar, tidak ada banyak interaksi antara Zhao Feng dan para jenius ini. Keindahan dalam warna putih mencoba pergi berkencan dengan Zhao Feng sekali atau dua kali tetapi selalu berakhir dengan kegagalan. Zhao Feng fokus pada kultivasi. Namun, citra seorang wanita yang tenang, elegan, dan seperti dewi dengan ekspresi cemberut kadang-kadang muncul dalam pikirannya. Liu Qinxin juga mengenakan pakaian putih di masa lalu, dan seiring berjalannya waktu, ingatannya menjadi lebih jelas. Zhao Feng menghembuskan nafas panjang sebagai tanda langkah emosi yang kuat muncul di matanya. Dengan pikiran, dia muncul di alam mimpi kuno sekali lagi. 10 napas, 30 napas, 60 napas, 90 napas. Tekanan yang dirasakan Zhao Feng menjadi lebih besar setelah 90 napas. 95 napas, 97 napas, 99 napas. 100 napas. Zhao Feng seperti patung batu yang dimiliki ada selama ribuan tahun yang mendarah daging ke dalam tanah yang sepi ini. 100 napas. Kaki Zhao Feng sepertinya membasahi diri ke tanah, dan dia merasa seolah-olah tekanan pada jiwanya menurun. Zhao Feng merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ringan, seolah kompatibilitasnya dengan alam mimpi kuno telah meningkat. Itu seperti binatang yang berevolusi. Hewan-hewan laut terkadang beradaptasi dengan tanah atau lingkungan baru lainnya. Ini sama, saat tubuh Zhao Feng tumbuh lebih banyak dari aura Real Dream kuno, jiwanya dan tubuhnya menjadi lebih kuat dan mulai beradaptasi dengan dimensi unik ini. Seolah tanah sepi ini telah menerima auranya sampai tingkat tertentu. Menjadi orang luar, Zhao Feng menghadapi tekanan dan perlawanan besar dari langit dan bumi, tetapi itu semua sangat menurun sekarang. Aku sekarang bisa berdiri dengan mudah di tanah ini. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan sukacita. Ini berarti dia bisa tinggal lebih lama di alam mimpi kuno dan menyerap setidaknya 10 kali lebih banyak dari aura. 100 napas adalah titik terobosan besar. Zhao Feng kemudian memeriksa alam mimpi kuno dan mencoba berjalan ke depan. Dia saat ini berada di daerah terpencil, tetapi dia bisa melihat pohon-pohon di dekatnya dan mendengar derit burung. Mata spiritual Lord Zhao Feng melihat aliran lebih jauh. Seluruh dunia ini tampak dekat dengan asal-usul benda-benda, dan itu memunculkan perasaan kuno yang kuno. Zhao Feng menarik napas dalam aura saat dia berhasil mengambil langkah. Ketika dia mengambil langkah ini, Zhao Feng merasa seolah-olah tekanan dari langit dan bumi tiba-tiba meningkat secara dramatis.
1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Zhao Feng merasa sangat sulit untuk mengambil setiap langkah. Beberapa napas kemudian, Zhao Feng mundur dari alam mimpi kuno, dan punggungnya basah dengan keringat dingin. Jika saya tidak bergerak, saya bisa tinggal di alam mimpi kuno untuk waktu yang lama, tetapi jika saya bergerak, tekanan akan meningkat hingga 10 kali dan saya tidak akan dapat bertahan lebih dari 10 napas. Zhao Feng menghela nafas. Tidak peduli apa, dia telah melewati titik terobosan utama dari 100 napas. Mulai sekarang, dia bisa menyerap aura Real Dream kuno dalam jumlah besar dan mulai melihat-lihat dimensi aneh ini. Seberapa besar Realm Dream kuno? Apakah ada penduduk asli di sini? Tentu saja, yang paling diinginkan Zhao Feng adalah apakah ada sumber daya yang berharga. Kita harus tahu bahwa aura itu sendiri sudah begitu bermanfaat. Sulit membayangkan berapa banyak nilai sumber daya atau barang yang tepat. Di dalam ruangan, Zhao Feng dikultivasikan dengan tenang, dan pusat inti dalam tubuhnya secara bertahap menjadi lebih besar. Jumlah dan kualitas sumber daya unsur angin dan petir yang dapat dibeli Zhao Feng di Istana Spiritual Void Ocean ini melebihi Istana Spiritual Void Ocean lainnya. Menggunakan barang-barang ini, Zhao Feng tidak memiliki hambatan, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Pusat inti Zhao Feng mulai mendekati ranah inti asal kecil tingkat menengah. Dia menggunakan sejumlah besar aura Real Dream kuno untuk memadatkan pusat inti di tubuhnya, yang sekarang berkilau seperti kristal. Sebuah pusat inti berubah menjadi kristal adalah tanda menembus ke alam inti asal besar. 10 hingga 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Ukuran pusat inti Zhao Feng sekarang benar-benar sebanding dengan realem inti-inti tingkat menengah. Di atas itu, pusat inti telah menyerap sejumlah besar aura Real Dream kuno, mengembunkan dan memurnikan Wind Lightning-nya. Meskipun ukuran core centernya sebanding dengan tahap menengah dari Small Origin Core Realm, kualitas dan niatnya melampaui semua yang ada di Small Origin Core Realm dan bisa dibandingkan dengan Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Tengah tahap kecil asal inti Realm dan pemahaman hampir penuh dari Purple Destruction Wind Lightning. Petik 2. Kebahagiaan muncul di wajah Zhao Feng. Melewati penghalang ratus nafas telah sangat meningkatkan kecepatan kultivasi karena dia sekarang bisa tinggal di dimensi lebih lama dan menyerap lebih banyak aura. Sekarang, keadaan eksistensi dan tubuhnya telah mencapai batas Real Core Originem, dan jiwanya bahkan kuat di antara Great Origin Core Realm. Bisa dikatakan bahwa itu, dalam 10 hingga 20 hari ini, kekuatan Zhao Feng telah meningkat dengan pesat. Zhao Feng menghela nafas saat dia perlahan-lahan menyembunyikan auranya dan berjalan keluar ruangan. Kapten, Liu-nya, Lulan Zishui, dan para pelaut semua menyambut Zhao Feng. Ketika mereka melihatnya, semua tindakan dan gerakan Zhao Feng memberi tekanan kuat pada mereka. Itu seperti menghadapi binatang sepi kuno. Tubuh dan status keberadaan mereka tidak berada pada level yang sama. Aura dari Kapten mirip dengan Jiang Fan dari Tanah Suci. Garis darah Lulan Zishui mulai bergetar. Dia hanya merasakan perasaan ini ketika menghadapi Jiang Fan, yang memiliki garis darah dari 10,000 Ancient Raches. Kenyataannya, bahkan Zhao Feng sendiri tidak tahu seberapa kuat garis darahnya. Selamat, Kapten menerobos ke tahap kecil Real Core Realm. Semua nafas dan tatapan Zhao Feng mengandung tekanan yang melampaui alam inti kecil asal. Dalam 10.000 hantu Pearl, menggunakan koneksi dari Dark Heart Seed, divisi Skeletal Leader bisa merasakan bahwa jiwa Zhao Feng telah menjadi jauh lebih kuat. Divisi Skeletal Leader juga tahu satu atau dua hal tentang jiwa, tetapi aura dari jiwa Zhao Feng seperti gunung yang hanya bisa dilihatnya. Tuan, selama beberapa hari terakhir, setengah dari 100 mayat hantu terkutuk telah diperkuat menjadi setengah langkah asal realem. Pemimpin divisi skeletal dilaporkan, setelah potensi hantu-hantu bertambah, efisiensi penguatan mereka meningkat. Apa yang akan diambil setengah tahun untuk diselesaikan dilakukan dalam 1 atau 2 bulan. Bagus, semuanya berjalan lancar. Zhao Feng mengangguk dan memandang Liu-nya, Lulan Zishui, dan para pelaut. Zhao Feng memutuskan untuk memberikan Blue Lightning Sea Sky Ship kepada para pelaut dan membuat mereka tetap berada di Void Ocean Spiritual Palace. The Void Ocean Spiritual Palace adalah tanah yang damai di dalam samudera tanpa batas. Bahkan mereka yang berada di Realm Void Dewa tidak berani menyerang dengan mudah. Pada hari kedua, Zhao Feng berkumpul dengan mereka dari Sekte Gunung Emas. Kali ini, kami akan mengirim sekitar 300 orang ke True Secret Land sejati. Kata sesepuh Li. Beberapa ratus orang telah berkumpul di ruang kosong di Gunung Emas Sekte, yang termasuk sesepuh Li dan 2,5 Void Dewa Realms lainnya. Menjadi orang asing,
Zhao Feng jelas mengangkat banyak perhatian, dan kultivasinya pada tahap kecil Small Origin Core Realm juga berarti bahwa itu ia menekan semua jenius ini akan memasuki Tanah Suci. Ayo pergi. Sesepuh Li berbicara tentang detail sebelum memimpin grup dari Void Ocean Spiritual Palace. Sebuah kapal bersayap naga emas besar sedang menunggu di luar. Kapal laut tanpa batas ini 4 hingga 5 kali lebih besar dari kapal Blue Sea Skyship milik Zhao Feng. Kecepatan dan kemampuannya melampaui yang terakhir juga. Ini adalah kapal Scarlet Gesesepuhen Dragon Sekte Gesesepuhen Mountain, dan tampaknya, itu dapat membunuh Great Origin Core Realm Sovereign Lord dengan sekali cas. Laki-laki kurus dan wanita cantik berdiri bersama dengan Zhao Feng. Mereka penuh hormat terhadap Zhao Feng setelah bertengkar dengannya. Sekarang Zhao Feng telah mencapai tahap kecil Core Realm Small Stage, keduanya hanya bisa menghela nafas. Suara mendesing. Kapal Scarlet Naga Emas terbang ke laut tanpa batas, dan aura memancar dari itu mengangkat perhatian banyak ahli kapal N. Kita mungkin harus terbang selama 2 hari sebelum mencapai pintu masuk tanah bela diri sejati. Para jenius dari Gesesepuhen Mountain Sekte dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Mereka akan segera dapat memasuki tanah suci bela diri sejati dari mimpi mereka. Hanya Litua yang menghela nafas secara diam-diam ketika tatapannya mengamati para murid ini. Mereka mungkin tidak tahu betapa kejam dan kompetitifnya Tanah Suci. Jika Gunung Emas Sekte membuat kesalahan kecil, itu mungkin mereka bisa digantikan oleh Sekte Bintang 2 puncak lainnya. Di kapal Scarlet Naga Emas, menjadi tamu, Zhao Feng tinggal di kamar yang elegan. Dia duduk, tetapi dia tidak melanjutkan ke kultivasi. Sebaliknya, ia mencoba membiasakan diri dengan kekuatan barunya. Setengah hari kemudian, kapal Skala Naga Emas telah melewati 2 zona pulau, dan warna lautan menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Ada juga sesekali badai sesekali. Pusaran air terbentuk di lautan tanpa batas, dan surga bumi Yuan Qi di sini kacau. Kami akan memasuki laut spiritual. Suara setengah langkah Void Dewa Realm dari Gesesepuhen Mountain Sekte terdengar. Laut spiritual, sebuah peta muncul di pikiran Zhao Feng, yang menunjukkan lokasi laut spiritual. Tanah suci bela diri sejati berada di pusat laut spiritual, dan laut spiritual berada di pusat zona bela diri sejati. Surga bumi Yuan Qi di sekitar laut spiritual sangat kacau dan kadang-kadang membentuk badai yang menakutkan. Tidak ada yang meninggalkan kapal Scarlet Dragon Emas. Bahkan penguasa yang normal tidak akan bisa bertahan hidup di laut spiritual. Petik 2. Sesepuh Li memperingatkan, Zhao Feng kira-kira merasakan, tetapi dia tidak merasakan aura hidup di sekitar laut spiritual. Jika tidak ada kapal laut tanpa batas yang kuat, bahkan penguasa tidak akan dapat bertahan di sini. Kecepatan kapal Skala Naga Emas menurun drastis setelah memasuki laut spiritual. Waktu berlalu perlahan, semakin dalam mereka pergi, semakin besar gelombang surga bumi Yuan Qi. Pada akhirnya, bahkan Tuan Besar Kerajaan Realm Sovereign Lord tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa jam di sini. Kualitas kapal Skaling Naga Emas melampaui Blue Sea Skyship sejauh ini, dan kekuatan dari arai di permukaan sedang dikeringkan secara dramatis. Kapal Scarlet Gesesepuhen Dragon telah mengeluarkan sejumlah besar batu kristal primal setiap detik, yang semuanya setidaknya di kelas menengah. Tanah suci bela diri sejati memiliki 36 pintu masuk. Kami memilih yang ke-31, dan kami mungkin akan tiba di tujuan kami dalam beberapa jam. Petik 2. Sesepuh Li tersenyum dan berkata, beberapa jam. Sebagian besar ahli dan jenius di kapal bersayap naga emas belum pernah ke Tanah Suci sebelumnya, dan mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Tanah Suci bela diri sejati. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam, dan Purple Saint Token muncul di tangannya. Tepat pada saat ini, dalam jiwa Zhao Feng, aura mata kematian tiba-tiba merasakan sesuatu, dan perasaan yang akrab dan berbahaya mulai menyebar ke seluruh jiwanya. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.